Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil CO. Gugus karbonil tersebut itu terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Aldehid diturunkan dari nama alkana dengan mengganti A menjadi al, oleh karena itu aldehid juga disebut dengan alkanal. Nama lazim aldehid diturunkan dari nama lazim asam karboksilat dengan menggantikan akhiran at menjadi aldehid dan membuang kata asam. Dan aldehid ini rantai pendek mencakup formaldehida, asetaldehida, glokal, dan metil gloksal. Eh, Aldehid merupakan senyawa yang mampu berikatan secara kovalen sehingga dapat terjadi modifikasi protein. Baik, Senyawa, tadi dijelaskan bahwa aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Nah, berdasarkan hal tersebut, apakah ada contoh penggunaan pada aldehid dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazwa. Jadi senyawa aldehid ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari. Seperti aldehid ini dapat digunakan sebagai antiseptik, pengawet mayat, bahan baku industri plastik melamin, dan juga bakelit. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Zafira, aldehid ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satunya adalah sebagai antiseptik dan pengawet mayat. Jadi, jelaskan tentang bagaimana senyawa ini bereaksi sebagai senyawa formaldehid. Adisi nukleofilik air pada aldehida dapat dikatalisis dengan asam maupun basa. Air merupakan nukleofil yang lemah, oleh karena itu diperlukan sedikit asam atau basa sebagai katalis karbonil. Reaksi adisi ini bersifat reversibel. Hanya aldehida yang paling reaktif yang dapat membentuk hidrat yang stabil, misalnya formaldehida dan kloral. Air bereaksi dengan aldehida membentuk hidrat RCHO-H2O atau RCOH2H. Hidrat ini merupakan geminal atau gemdiol, artinya kedua gugus hidroksil berada pada atom karbon yang sama. Gemdiol dapat mengeluarkan molekul air menjadi aldehida atau keton. Gemdiol lebih banyak disukai pada aldehida yang sederhana. Sebagai contoh larutan formaldehida mengandung 99,9% gemdiol dan 0,1% aldehida. Hal ini berbeda dengan senyawa keton yang mengandung sedikit gemdiol. Berikut adalah mekanisme reaksi adisi air pada aldehida adalah sebagai berikut. Pada reaksi adisi nukleofilik air tersebut, senyawa aldehida dikatalis oleh asam. Selain dengan senyawa asam, reaksi adisi nukleofilik air pada senyawa karbonil juga dapat dikatalisis oleh basa. Selanjutnya yaitu keton. Keton mempunyai suatu gugus asli dengan gugus alkil yang lain, atau gugus aril yang terikat dengan karbon-karbonil. Beberapa hormon steroid mengandung gugus fungsional keton seperti testosteron dan progesteron. Keton yang paling sederhana adalah aseton, yaitu CH3COCH3, yang mana atom karbonil mengikuti dua gugus metil. Keton mempunyai aroma fruity dan aroma floral dan berperan penting pada produk pangan fermentasi. Selanjutnya, keton memiliki struktur dan tata nama yang mengandung gugus karbonil CO. Tata nama keton ada alkil keton atau propanon. Keton larut dalam air dan titik didihnya sebanding dengan kenaikan berat molekul. Keton adalah senyawa yang jika R atau gugus R adalah alkil atau aromatik keton, yang paling penting adalah aseton dengan sistem penamaan IUPAC menggunakan akhiran on. Pembuatan keton yang paling umum adalah oksidasi dari alkohol sekunder. Jadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Nazwa dan Afifah,
tentang pengertian dan sifat fisik keton, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada keton tersebut? Jadi, salah satu reaksi-reaksi yang terjadi pada keton itu adalah reaksi adisi nukleofilik. Nah, pada senyawa karbonil itu dapat terjadi reaksi hidrogenasi yang menyebabkan keton direduksi menjadi alkohol sekunder, yaitu reaksi umumnya seperti yang terdapat pada gambar. Jadi, keton itu direaksi dengan H dan dikatalis menjadi alkohol 2. Nah, selain pada senyawa aldehid, reaksi adisi nukleofilik ini juga banyak terjadi pada senyawa keton. Serangan nukleofilik pada atom karbon dari ikatan rangkap karbon oksigen terjadi karena karbon mempunyai muatan positif parsial. Adisi nukleofilik ini mengarah pada ikatan rangkap 2 karbon oksigen. Nah, kemudian gugus karbonil ini bersifat polar, sehingga gugus ini dapat dimasuki suatu nukleofil pada karbon karbonil dan suatu elektrofil pada oksigen karbonil. Nah, jadi kalau untuk contoh reaksi adisi yang nukleofil kuat itu ada pada gambar yang atas. Sedangkan untuk reaksi adisi dengan elektrofil atau dilanjutkan dengan reaksi suatu nukleofil lemah itu pada gambar yang bawah. Dijelaskan tadi bahwa keton memiliki struktur dan tata nama yang mengandung gugus karbonil. Tata nama keton adalah alkil keton atau propanon. Berikan contoh keton yang berkhasiat sebagai obat. Salah satu contoh obatnya yaitu ketoprofen. Ketoprofen adalah defirat asam propionat, termasuk golongan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan secara luas untuk mengatasi nyeri dan radang pada penyakit reumatik yang ringan serta gangguan otot skelet lainnya. Digunakan juga untuk terapi nyeri setelah pembedahan ortopedik, go out akut, dan dysmenorrhea. Di Indonesia jumlah obat ini beredar dan terdaftar di Badan BPOM RI yang mengandung ketoprofen ada sekitar 98 data dalam berbagai bentuk sediaan, seperti kapsul, tablet, larutan injeksi, gel, dan plester. Sebanyak 23 di antaranya adalah sedian tablet saluran enterik. Sedian tablet untuk enterik ketoprofen dikembangkan untuk mengatasi efek samping yang merugikan apabila dikonsumsi secara oral. Formula yang dikembangkan bertujuan mencegah obat lepas di lambung dan meningkatkan penyerapannya di saluran cerna.